Setelah kamu mengatakan Pak Abdul Qadir, kamu menghina, ya. Kamu mempropaganda orang-orang pribumi sudah sekian lama. Setelah kamu ketahuan bahwa kamu itu benar-benar para habaib Ba'alawi di Indonesia, platgi, khususnya kamu Kang Abdul Qadir Asegaf, cobalah kalau sampean mengatakan bahwa sampean itu adalah duri Rasul, buktinya apa? Buktikan, tolong Kang Abdul Qadir. Kalau sampean gentle, jangan mengatakan bahwa Gus Baha dan Kiai Bumi adalah ulama-ulama amplop, kiai amplop, ya. Gimana Kang Abdul Qadir itu kamu? Bicara seenaknya kamu. Buktikan keilmuan kamu dengan keilmuannya, alimnya Gus Baha. Ya pedot tol. Ya, jelas kalau Gus Baha jelas. Ya, kredibilnya, kualitasnya jelas, alimnya jelas. Ya. Jelas, ya sampean. Apa? Kamu menjual nama NU. Dari mana? Habib Rizik Platgi itu gurunya NU. Ngawur kamu Pak Abdul Qadir. Ngawur kamu banget. Kamu tuh ngawur. Sejak kapan? Pak Rizik itu Platgi itu musuh NU. Malah kamu mengatakan gurunya NU. Itu dual kamu tuh Pak Qadir, Pak Abdul Qadir. Asgaf Platgi itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk mendengar tanggapan langsung dari Kiai Jamian Demak. Beliau lebih dikenal dengan Kiai Kampung, menanggapi beredarnya sebuah video yang juga viral tentang Habib Syekh yang diisukan menyindir Gus Baha sebagai kiai yang bermain-main dengan amplop. Kiai-kiai yang berceramah seperti Gus Baha dikatakan sebagai seorang kiai yang gemar pada main amplop. Padahal kenyataannya tidak demikian. Atas adanya isu tersebut, kemudian Kiai Kampung ini langsung pasang badan menanggapi atas adanya isu tersebut dengan mengatakan kalau Gus Baha itu sangat alim, alama, sementara Pak Qadir Asegaf sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Gus Baha. Justru yang main amplop-amplopan adalah oknum habaib Ba'alawi sendiri. Ketika mengundang Habib untuk sholawatan dengan panggung dekorasi yang megah, pasti biayanya itu sangat menggiurkan, puluhan bahkan ratusan juta untuk sekedar mengundang Habib sholawatan di suatu kesempatan. Jadi yang main amplop menurut Kiai Kampung ini adalah dari oknum Ba'alawi sendiri. Jangan kemudian mengatakan Kiai yang ceramah atau Kiai pribumi yang ceramah ini bermain-main dengan amplop. Justru ketika mengundang oknum Habib tertentu, pasti biayanya, apalagi untuk sekedar sholawatan dengan panggung yang meriah, maka biayanya itu bisa puluhan bahkan jutaan rupiah. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman tanggapan langsung dari Kiai Kampung terhadap adanya isu bahwa Habib Syekh Abdul Qadir Asegaf menyindir sosok Gus Baha dan kiai-kiai secara umum di Indonesia. Nah, untuk itu mari kita simak videonya dalam video berikut ini. Dengar di beberapa channel YouTube ini Habib Abdul Qadir, ya, Pak Abdul Qadir Asgaf Platgi yang dari Solo itu ya, yang di depan jamaahnya mengatakan bahwa ulama-ulama pribumi khususnya menyinggol nama Kiai Haji Ba'udin Nur Salim atau yang terkenal Gus Baha, yang mengatakan adalah ulama-ulama amplop. Pak Abdul Qadir Asgaf Solo itu sampai itu Platgi, bukan Duriya Rasul ya. Kok kamu mengatakan bahwa ulama-ulama pribumi adalah ulama amplop dan lebih utama ngaji sama para habaib, tekan syafaat. Iku sopo? Sampeyan tuh bukan durian Nabi, Pak Abdul Qadir Asegaf. Kamu bukan durian Nabi tuh. Kamu tuh orang yang menjual nama dan menjual kesucian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
kamu kok mengatakan bahwa Kiai Pribumi khususnya adalah Kiai Haji Baudin Nur Salim atau Gus Bah itu yang terkenalnya. Katakan kamu kiai amplop. Kamu justru itu kamu Pak Abdul Qadir ya, ngundang kamu sama grupmu Rebana itu ya, itu berapa juta? Jutaan loh ya, jutaan, dari yang 50 juta sampai 100 juta gitu. Itu ngundang Azahir, Kang Bidin Pekalongan, Plat G itu sama minimal 50 juta minimal ya. Malah kamu mengatakan Pak Abdul Qadir, kamu menghina ya. Kamu mempropaganda orang-orang pribumi sudah sekian lama. Setelah kamu ketahuan bahwa kamu itu benar-benar para habaib Ba'alawi di Indonesia, Plat G, khususnya kamu Kang Abdul Qadir Asgaf, cobalah kalau sampean mengatakan bahwa sampean itu adalah Dzurriyyah Rasul, buktinya apa? Buktikan tolong Kang Abdul Qadir. Kalau sampean gentle, jangan mengatakan bahwa Gus Bah dan Kiai Pribumi adalah ulama amplop, kiai amplop ya. Gimana Kang Abdul Qadir itu kamu bicara seenaknya kamu? Buktikan keilmuan kamu dengan keilmuannya, alimnya Gus Bah. Ya pedot tel ya, jelas kalau Gus Bah jelas ya, kredibilnya, kualitasnya jelas, alimnya jelas ya, jelas. Lah sampean apa? Sampai itu hanya menjual nama besar Rasulullah dan kesucian nasab Rasulullah. Kamu tuh Plat G, lebih parah mana? Gitu loh Pak Abdul Qadir Asgaf. Coba tes DNA nekewani, ciut nyalimu Pak Abdul Qadir Asgaf. Karena apa? Ketahuan bahwa kamu tuh Plat G. Itu loh. Jangan ngarani. Kamu tuh dikasih hati tapi minta rempel loh gitu. Ya. Ini hari puasa, bulan-bulan Ramadan. Kamu menjual nama NU. Dari mana? Habib Rizik Plat G itu gurunya NU. Ngawur kamu itu Pak Abdul Qadir. Ngawur kamu banget. Kamu tuh ngawur. Sejak kapan? Pak Rizik itu Plat G itu musuh NU. Malah kamu mengatakan gurunya NU. Itu dobol kamu tuh Pak Qadir, Pak Abdul Qadir Asgaf Plat G itu. Coba kamu udah merebut hak cipta liriknya Subhanul Waton, malah kamu tuh Pak Abdul Qadir sadar Pak Abdul Qadir ya, kamu telah menghina lagi-lagi di kitab-kitab internet kamu para habaib. Itu apa? Itu ya sangat banget. Itu malah menghina, melecehkan ulama pribumi. Kamu ikut ajarannya para leluhur kamu, yaitu orang-orang imigran bawaan Belanda, Plat G, Ba'alawi Plat G. Leluhur kamu mengatakan demikian, kamu juga ikut-ikut menghina orang-orang ulama Nusantara pribumi, terutama adalah Gus Bahaudin Nur Salim itu ya, yang terkenal dengan Gus Bah. Kamu hina dengan ulama-ulama kiai amplop. Ngaji dengan para habib itu lebih utama ya, kalau dapat ilmu dapat syafaatnya. Itu kalau Rasulullah, kalau Dzurriyyah Rasul asli ada validasinya. Lah kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu adalah Askenazi Plat G. Jangan ngaku-ngaku Rasul. Pak Abdul Qadir, kamu itu tidak akan berani tes DNA. 1, 2, kamu tidak memiliki bukti otentik saksi data dari abad ke-4 sampai abad ke-8. 2, kamu tidak memiliki narkoba, sertifikat narkoba internasional, tidak punya. Kamu tidak memiliki tes DNA
karena kamu tidak berani. Kamu itu paling takut dan paling ciut nyalimu itu ketika Pak Abdul Qadir Asgaf Platki Solo itu disuruh tes DNA, itu nyalinya ciut, tidak berani. Tapi kamu kalau menghina ulama pribumi berani berkoar-koar. Kamu menghina melecehkan nasab Rasulullah berani. Nah, dangkal-dangkalmu, kamu berani menghina orang-orang NU, ya Habib Rizik Gurun NU, kamu duobol Pak Rizik, ya tidak ada buktinya Mbak Alawi ikut berjuang meneteskan darah untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Bolo-bolomu itu loh yang malah mengaku tidak punya malu, gitu ya. Masa Habib Utsman bin Yahya kok dibanding ke karo Mbah Hasyim Asy'ari, aduh pedot, tidak ada apa-apanya. Mbah Hasyim Asy'ari pejuang Nusantara, perjuang Republik Indonesia. Habib Utsman bin Yahya Platki adalah pengkhianat bangsa, dia adalah pejuang Belanda, bukti otentiknya ada, data dokumennya ada, dan dia mendapat piagam kepahlawan dari Belanda. Mau bilang apa kamu Pak Abdul Qadir? Dasar orang-orang Alawi tidak punya malu, ya. Kamu itu tidak punya malu. Kalau kamu memang benar-benar orang-orang yang punya malu, pasti kamu punya terima kasih kepada ulama-ulama Indonesia. Pasti kamu akan berterima kasih kepada Pancasila. Ini pengarangnya kitab Al-Basit, Abuya Mamawfur Al-Bantani, dihina, dicaci, dimaki, tetap menegakkan Pancasila demi kedamaian keutuhan Republik Indonesia. Karena kamu tidak memiliki Pancasila, maka kamu suka menghina, mencaci orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi, ulama-ulama Indonesia. Itu otak kamu. Maka sekali lagi, orang-orang Alawi Platki tidak memiliki jiwa rasa Pancasila dan tidak memiliki rasa nasionalisme. Ya, coba gonggongan kamu para habaib, terutama Habib Abdul Qadir Asgaf Solo itu lebih top, lebih hebat saudara-saudaraku yang supporter sepak bola. Dia menggaungkan Garuda di dadaku. Itu setiap ada kompetisi sepak bola di dalam negeri maupun di luar negeri, saudara-saudaraku supporter sepak bola menggaungkan, menyanyikan Garuda di dadaku, Indonesia Raya. Kamu Pak Abdul Qadir tidak punya malu. Jangan sekali lagi kamu menghina ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara. Terutama kamu jangan sekali lagi menghina kepada Gus Bah. Orang-orang alim bener itu, orang yang alim, orang yang cerdas, dan orang yang mengedepankan ilmu. Bukan kayak kamu, orang yang hobi suka menjual kesucian nasab Rasul, padahal kamu bukan duriah Rasul. Bukti otentiknya kamu tidak memiliki hasil tes DNA, kamu tidak punya data saksi abad ke-4 sampai abad ke-6. Sadar Pak Abdul Qadir. Salam Pancasila, salam Merah Putih, salam NKRI, salam ulama Nusantara. Jaya Pancasila, lestari budaya Nusantara, merdeka. Tanggapan dari Kiai Jamian Demak atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Kampung ini memberikan tanggapan terhadap adanya sebuah isu dari kalangan oknum Habib Alawi yang menyindir sosok Gus Baha terkait dengan isu-isu disebut sebagai kiai amplop yang bermain-main dengan amplop dan lain sebagainya. Beliau langsung menyebut Syekh Abdul Qadir Asgaf. Kita tahu beliau di suatu kesempatan memang pernah membuat semacam lirik lagu, walaupun itu tidak khas, tapi mengeluarkan lirik lagu yang mengatakan bahwa Habib Rizik itu adalah gurunya NU, panutannya NU, dan lain sebagainya, seolah-olah menyanjung
dan orang-orang NU berguru kepada Habib Rizik. Ini salah besar, bahwa Habib Rizik itu justru menghina Gus Dur dengan mengatakan ini dan itu yang tidak etis sebenarnya keluar dari seseorang yang mengaku sebagai tokoh masyarakat, apalagi mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi mengatakan ini dan itu kepada Gus Dur. Bahasa lainnya adalah menghina. Makanya komentar dari Kiai Kampung ini kepada Syekh Abdul Qadir As-Seggaf Solo, beliau langsung menanggapi kalau menyindir Gus Baha harus dilihat-lihat konteksnya dulu. Dalam konteks begini, tidak pantas ada seorang Habib mengatakan bermain amplop kiai-kiai pribumi ketika berceramah, ketika diundang dan sebagainya. Justru tanpa disadari ketika mengundang oknum Habib dengan rebana atau sholawatan dengan panggungnya meriah, jemaahnya banyak, maka pada saat mengundang Habib tersebut yang memang sudah gemar sholawatan di mana-mana, ini tarifnya tidak sembarangan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Jadi yang bermain-main amplop itu sebenarnya siapa? Nah, ini pertanyaan dari atau kritik dari Kiai Kampung yang barusan kita simak. Nah, itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.